awalnya ini batu permukaannya itu dia cembung ya. Di awal kita membuat batu asah ya. Nah, kemarin kita sudah melakukan lapping terhadap batu ini ya dengan alat-alat yang nanti saya jelaskan, dan ini hasilnya ya. Permukaannya dia sudah rata. Alat-alat apa yang dipakai untuk untuk membuat batu asah dari awal sampai akhir? Yang pertama adalah diamond wheel. Ratakan dengan menggunakan diamond cup. Teman-teman haluskan lagi dengan menggunakan ini namanya diamond pad ya. Ini diamond pad. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maju terus dunia perpisauan dan dunia asah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang berbahagia kali ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan waktu luang. Nah, ini konten yang cukup spesial karena kemarin saya janji mau ya review alat-alat yang dipakai untuk membuat batu asah ya, atau lapping batu asah dari proses awal sampai akhir. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Check this out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Jadi sebelumnya saya mau sharing dulu. Ini adalah ya batu awal dari batu wet shark. Ya, awalnya ini batu permukaannya itu dia cembung ya. Di awal kita membuat batu asah ya. Nah, kemarin kita sudah melakukan lapping terhadap batu ini ya dengan alat-alat yang nanti saya jelaskan, dan ini hasilnya ya. Permukaannya dia sudah rata ya. Jadi awalnya dia cembung dari sini. Tuh, cembung kayak gini. Oke. Nah, alat-alat apa yang dipakai untuk membuat batu asah dari awal sampai akhir ya? Jadi, yang pertama adalah diamond wheel ya. Kita basicnya adalah menggunakan gerinda tangan ya. Pertama adalah diamond wheel ya. Jadi diamond wheel ini fungsinya adalah untuk memotong dari bongkahan batu yang ada di alam ya. Ini untuk skala yang kecil ya, nanti teman-teman bisa pakai diamond wheel yang ukuran yang besar. Jadi ini kita skalanya skala ya rumahan lah. Jadi kalau teman-teman ada batu ya di pinggir rumah atau di kali yang kecil, nah ini bisa dipotong pakai diamond wheel. Yang kedua, setelah batu itu terpotong dengan bentuk balok ya, bentuk seperti batu asah ya, biasanya panjang 20, lebar sekitar 6 ya, tebal sekitar 2 sampai 3 cm. Oke, setelah itu teman-teman ratakan dengan menggunakan diamond cup. Ya, diamond wheel cup ya. Berbeda dengan diamond wheel yang dia untuk memotong, maka diamond cup ini fungsinya untuk membuat profil permukaan. Kalau di perpisauan ya, ini untuk membentuk pola ya, diamond wheel. Sedangkan diamond cup ini adalah untuk beveling, untuk membuat bevel. Nah, ini untuk membuat bevel. Jadi teman-teman nanti bisa bentuk permukaan batunya menjadi grindingan awal pakai diamond wheel. Ya. Selanjutnya, setelah dia sudah terbentuk dan sudah rapi bentuknya ya, walaupun masih kasar, teman-teman haluskan lagi dengan menggunakan ini namanya diamond pad ya. Ini diamond pad. Diamond pad itu kita pakai dua, grade 80 ya, dan juga grade 200. Jadi awali dulu dengan grade 80, kemudian setelah selesai grade 80, teman-teman pakai grade 200. Itu sudah cukup ya untuk membentuk menjadi batu asah yang worth it ya, yang bagus, yang bisa dipakai untuk mengasah ya. Nah, untuk penggunaan dari diamond pad ini, teman-teman harus menggunakan tatakan atau pad velcro. Nah, kita pakai ini velcro-nya pakai merek Masaki yang dia tipis ya. Jadi lebih enak dipakai. Oke.
Ya, apabila teman-teman pingin hasil yang lebih presisi, teman-teman nanti bisa markingin ya, pakai spidol. Kemudian teman-teman nanti terakhir bisa pakai manual juga bisa. Pakai diamond plate juga bisa ya, pakai amplas yang keras, bahan keramik ya. Itu juga bisa, atau bahkan zirconia juga bisa ya. Amplas zirconia. Itu cukup di grade 200 saja kalau menurut kami, atau maksimal grade 400, agar nanti efek sensasi dari mengasah itu menjadi dia lebih enak ya. Jadi dia nggak terlalu halus, nggak terlalu licin. Karena yang kita butuhkan juga di proses mengasah adalah abrasivitas ya. Walaupun memang semakin halus batunya, maka abrasivitasnya juga akan semakin turun. Nah, tapi ya sebelum ini semua ya, sebelum kita melakukan ini semua, tentunya yang paling utama adalah faktor keselamatan. Nah, faktor keselamatan itu meliputi apa? Yang pertama, faktor keselamatan adalah bagaimana mata kita ya terhindar dari adanya percikan-percikan dari percikan batu ya. Ketika kita memotong, ada potensi dia terkena batu, terkena kotoran ya. Maka teman-teman harus menggunakan kacamata ya. Di sini kita memakai kacamata safety. Nah, kacamata safety yang seperti ini enak karena dia nanti akan melindungi seluruh bagian mata ya. Ini sangat safety. Kemudian yang kedua adalah penggunaan dari sarung tangan anti sayat. Sarung tangan anti sayat ini sangat penting dipakai mengingat kita menggunakan bahan-bahan alat-alat yang tajam ya. Selain juga ini buat memegang benda kerja yang memang juga tajam dan rawan ya untuk kita tergores. Yang ketiga ya, dari segi mesin, teman-teman harus menggunakan dimmer ketika melakukan proses penggunaan gerinda tangan. Kenapa? Karena untuk pemotongan ini dengan menggunakan diamond wheel ini sebenarnya cukup dari setengahnya dari kemampuan wattnya si mesin gerinda tangan. Jadi di sini kita hanya cukup menggunakan setengah torsi putaran dari gerinda tangan. Oke guys ya, jadi seperti itu yang dibutuhkan ketika teman-teman melihat ada batu asah, ada bongkahan batu, teman-teman ingin membentuk menjadi batu asah. Oh ya, yang terakhir lupa. Yang paling penting juga untuk safety-nya adalah teman-teman harus memakai masker ya, karena debu-debu yang nanti diakibatkan pada saat teman-teman terutama melakukan pengamplasan ya, pada saat proses penggunaan diamond pad ini, itu debunya akan sangat banyak ya. Nanti teman-teman juga bisa akalin dengan melakukan penyemprotan terhadap batunya dengan menggunakan air agar debunya tidak terlalu banyak yang terbang ya. Atau teman-teman juga bisa melakukannya di area yang lebih terbuka, jangan area-area yang tertutup. Itu sangat berbahaya karena nanti debunya akan berterbangan dan pasti akan mengganggu pernapasan ya. Jadi teman-teman harus menggunakan masker ya. Jadi seperti itu ya guys. Semoga bermanfaat ya. Intinya kita terus belajar dan kita jangan menyerah ya. Kita harus terus mencoba hal-hal baru di dunia perpisauan ini. Jadi teman-teman selain bisa mengasah pisau, teman-teman juga bisa ya mengasah batu asah itu sendiri ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman ada problem di mana batu-batu asah yang sudah teman-teman punya itu sudah cekung ya, sudah cekung parah ya. Maka sekarang waktunya ya untuk mencoba experience ya, bagaimana batu yang sudah cekung ini bisa kembali berfungsi dengan baik dengan cara kita lapping sesuai dengan alat-alat yang tadi sudah kami jelaskan. Kenapa? Karena sebenarnya batu asah itu secekung apapun dia sebenarnya bisa untuk di lapping ulang ya. Kenapa ya? Karena batu yang ada di alam itu kan belum terbentuk ya. Itu aja bisa dibuat batu asah. Apalagi batu yang sudah terbentuk batu asah yang dia cekung, dia bisa diratakan lagi ya. Terutama penggunaan batu dengan bahan korundum ya. Korundum Cina itu sangat mudah sekali cekung. Batu panda dia juga sangat mudah sekali cekung. Cuman selama ini
ya, yang ada di lapangan teman-teman hanya menggunakan media-media manual ya, yang dia kalau udah cekung banget itu udah pasti males banget, itu berjam-jam itu belum tentu dia bisa rata lagi. Maka harus menggunakan alat-alat yang worth it ya, alat-alat yang proper, yang biasanya digunakan oleh maker-maker atau penambang batu asak. Nah, terutama kami di Mr. Golok sudah belajar itu, semoga bisa menjadi ya hasanah ya, hasanah atau sharing keilmuan ya dan pengalaman. Semoga nanti teman-teman juga bisa melakukannya, dan semoga ya nanti akan ditemukan batu-batu asak yang bagus ya di alam Indonesia, yang bisa nanti menjadi ya apa yang kita banggakan dan bisa dibanggakan oleh Indonesia. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Maju terus dunia perpisauan dan dunia asak Indonesia. Mohon maaf untuk segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.